mengenai bahayanya sudah kita ketahui bersama, sangat mengancam kesadaran kita, sangat berbahaya juga bagi kesehatan kita semua. Maka oleh karena itu saya sendiri juga mengingatkan diri saya sendiri, kemudian rekan-rekan sekalian, agar senantiasa menjauhi makhluk atau benda yang kita namakan dengan narkoba. Nah, saya rasa ada juga ini sudah pernah tahu ya yang dimaksud dengan narkoba itu apa, gitu kan? Yang kita dapatkan bersama narkoba benda atau seks yang baik sintetis maupun yang non sintetis yang dapat menurunkan tingkat kesehatan kita, tingkat kesehatan yang otomatis juga nanti akan bisa merusak saraf motorik kita. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, silahkan dipahami masing-masing agar senantiasa menghindari dan jangan sekali-kali mendekati narkoba, karena yang kita bersama sangat berbahaya. Karena adik-adik juga hari ini juga akan ke depan ini akan mengembang sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya adik-adik semua ingin menjadi kebanggaan orang tua masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, karena seharusnya yang berdiri di sini adalah Pak Kapolsek, namun karena ada tugas yang tidak dapat beliau tinggalkan di Modas, maka beliau mengutus saya untuk mewakili. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis atas sambutan yang diberikan. Beranjak kepada acara inti, yaitu mendengarkan pengetahuan tentang bahaya narkoba mengancam masa depan anak bangsa. Mohon maaf dan mohon izin. Selanjutnya sambutan dari perwakilan kecamatan. Mohon izin, Pak. Baik, kepadanya kami persilakan, Pak. Selamat kepada Desa Ayu, Pak Cacu dari kepolisian, terutama adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Kelihatannya udah mulai sayup-sayup, udah 3 pembicara yang membuka. Semangat baik! Semangat Pembicara ketiga harus ada ininya, karena udah mulai tadi 5 menit. Tapi intinya saya di sini turut berbangga, saya sebagai kasih pemberdayaan masyarakat Kecamatan Megamendung sering mengajak malah Kang Tarunanya untuk berbicara tentang ini. Tetapi malah yang duluan adalah IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, saya juga baru ngobrol sama Kang Tulisan minta profilnya untuk IBM itu, karena saya baru tahu. Saya kuper, harusnya saya cari tahu, bukan diberitahu gitu ya. Tapi intinya kesempatan pada hari ini kesempatan yang sangat baik. Mulai saat ini ke depan langkah awal kita. Kalau adik-adik semua sering pemerintah mengembangkan bonus demografi tahun 2030. Bagaimana akan tercapai bonus itu kalau generasi mudanya terlibat hal-hal yang seperti ini terkait narkoba, yang zat aditif dan sebagainya. Mungkin itu nanti BNN yang lebih paham, lebih menjelaskan. Tapi intinya singkat saja, pertemuan kali ini adalah langkah awal sebagai generasi muda ke depan. Pemuda generasi yang akan datang harus menjadi contoh pelopor dan pelapor ya. Harus menjadi pelopor, hal-hal seperti ini dapat menularkan dan segala bentuk kebaikan
dan harus berani melaporkan sesuai jalur dan alurnya. Sekali lagi, ikuti kegiatan workshop ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kades, interaktif ya, jangan pasif, harus dua arah supaya hidup suasananya dan ilmu yang diterimanya dapat dipakai sebagai pemuda pelopor itu. Demikian, hanya sedikit saja, tetapi sekali lagi sebagai generasi muda harus menjadi pelopor dan pelapor ya, nanti yang bisa dijabarkan terkait dengan itu oleh BNN. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabar Sidik mohon izin untuk memimpin doa agar perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar meskipun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti dan jadikanlah amal ibadah di sisi-Mu. Maka dari itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau mempermudahkannya. Allahumma ya aliman bima yakun. Ya Allah yang maha mengetahui segala yang akan terjadi, lindungilah kami terjadi sehingga tak terjadi. Allahumma ya qabla yanzil hatta la yanzil. Maha mengetahui segala yang akan turun, lindungilah kami dari keburukan sehingga tak terjadi turun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ala alihi wa sahbihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya beranjak kepada acara inti yaitu mendengarkan pengetahuan tentang bahaya narkoba mengancam masa depan anak bangsa dari narasumber yang sangat hebat. Beliau sangat paham tentang dampak kesehatan setelah menggunakan narkoba kepada Bapak Imam dari BNN Kabupaten Bogor. Dipersilakan. 15 menit mungkin itu ya. Oh iya. Berapa menit angkat deh? Apa ini? Ada bisa jawab? Workshop tentang bahaya narkoba mengancam masa depan anak bangsa. Kita anak bangsa bukan? Anak bangsa bukan? Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Kita harus harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia bisa maju kalau misalnya penduduknya banyak sekali yang
narkoba. Bayangkan, bahayanya narkoba itu bakal mengancam masa depan bangsa Indonesia. Mau Indonesia hancur, mau Indonesia tidak berkembang, tidak maju. Makanya diubahnya oleh siapa? Oleh kita semua. Perkenalkan, saya Rani Sofiati Fernanda, biasa dipanggil Ibu Rani ya. Kakak Rani juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini saya bersama narasumber dan juga Ketua IBM. Saya akan membacakan sedikitnya profil tentang IBM. Bentar ya. Bapak Imam Maulana SHM lahir di Bogor tanggal 5 Februari 1987. Beliau sekarang sedang menduduki jabatan sebagai subkoordinator seksi rehabilitasi dan beliau tinggal di Debi Residen Bukit Cimanggu City, Kota Bogor. Emailnya sudah tertera di situ, imam.im76@gmail.com. Pendidikan umum yang beliau jalani yaitu S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau lulusan dari UI. Ada di sini lulusan dari UI? Belum. Calon ya. Oh, berarti ada yang cita-cita kuliah di UI juga ya? Masya Allah, semoga terlaksana ya. Pendidikan khususnya itu asesmen kurikulum 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 MI dan CBT. Apa itu CBT? Oh, CBT. Oke, mungkin pembacaan apa nih namanya CV atau profilnya Bapak Imam sudah saya berikan sepenuhnya kepada Bapak. Maaf tidak dipersilahkan. Asa ningali pandul ieu teh. Pandul naon teh? Teu nya. Asa dirujak. Ya gitu. Pengen nggak rujak segan Pak? Betul. Baik. Untuk benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki harus berdiri, benar nggak? Harus, makanya saya izin berdiri ya. Kalau nggak berdiri, saya dimarahin istri saya nanti. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, itu Bu Guru ya? Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tes. Baik, yang terhormat Pak Sekdes, hatur nuhun atas segalanya yang telah terselenggara, yang kami hormati Bapak Ketua IBM, anggota IBM Desa Cipayung, Ibu salah Ibu siapa? Bu Evi ya, Evi Tamara ya. Kemudian yang saya banggakan warga di Desa Cipayung, ini perwakilan dari mana saya sekarang dulu? Ada kadang-kadang ada Ibu PKK. Ini ibu PKK. Kemudian kalau ibu ini dari sekolah. Yang kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian dari Ibu Dewan Guru mungkin ya, dari siswa-siswi sekolah yang ada di wilayah Cipayung. Betul. Ya. Iya. Sok tegang aduh. Sok kagok coba orang ya. Sok kagok nyarios nanti. Coba santainya. Sok santai. Bari di kata nanti tadi tos kopi break kan? Ratos. Tos kumaha bareng?
Kayak siang. Diri si mohon diri nawar. Itu mah udah teh, jangan dipakai terus, takut. Next aja. Nah, ini dia. Sekilas ya. Kenapa sih narkoba itu sebetulnya bukan hanya oleh negara dilarang, tapi oleh agama juga. Ya, Quran surat An-Nisa ya ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah sayang kepada dirimu ya. Kenapa kamu tidak menyayangi dirimu sendiri? Sekarang saya mau tanya, siapa yang sebutkan tiga orang yang paling bapak dan ibu juga ada yang sayangi? Sebutkan. Orang tua, terus Diri sendiri. terus satu lagi pacar. Bisa. Yang jodoh kan? Di sini ada yang menyebutkan diri sendiri. Betul, diri sendiri sayangin. Ya. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan, menjaga perilaku, menjaga dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya diri kita lebih berharga, berlian, ya, berharga seperti itu. Kemudian setiap yang memabukkan adalah khamar. Khamar, setiap khamar itu adalah haram. Haram ya. Haram, khamar itu kan minuman keras sebetulnya ya. Tetapi dalam konteks seperti ini tidak hanya minuman keras, tetapi apapun yang memabukkan. Ya, cinta itu memabukkan. Haram nggak? Ya seperti itu. Kemudian seseorang yang dulu atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak kasturi, gitu ya, minyak wangi lah, dan pandai besi. Bukan menjadikan pandai besi, tetapi dalam suatu hadis bahwasanya kalau kita mau ikutan harum, ya harus bergaul dengan silakan Bu yang wangi. Punten ngawitan ibu silakan. Jadi seperti itu. Mungkin banyak sekarang kan seseorang yang bergaul dengan siapapun akan terpengaruh oleh pergaulan dan lingkungannya. Makanya ini. Jadi ini hadis riwayat Bukhari nomor 2001 ya, 2101 dari Abu Musa. Oke, dilanjut Bu. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini terkait dengan fakta permasalahan narkoba di Indonesia, pengenalan jenis narkotika, apa yang harus dilakukan, juga bahaya narkoba itu seperti apa sih? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi teh. Nah, ini siapa? Kenal nggak? Ya, siapa sih yang nggak kenal? Itu kembaran saya. Iya. Ditangkap lagi, ya kan? Dulu nih, sekarang udah selesai, udah bebas, alhamdulillah. Dia memakai berulang. Kemudian Nia Ramadhani, kurang apa sih? Cantik iya, suaminya keren, ya, kaya raya. Apa sih yang kurang dari dia? Kurang iman, gitu dia. Ya. Petani di Sigi, Sulawesi Tengah, nyambi, jual narkoba ditangkap, ya, jual sana. Jadi apa ya? Kalangan artis, kalangan petani juga bisa kena. Kasus narkoba, polisi sebut Irjen Teddy Minahasa, Irjen ya di Tanduan, tergiur juga, coba kurang apa coba ya? Berarti penegak hukum bisa kena. Kemudian di pondok pesantren nih hati-hati juga. Jangan, wah pesantren mah aman ya. Ini contohnya di Bangkalan di Jawa Timur ya. Jadi biar supaya kuat jigir ngawirin di tengah malam te bobo gitunya te tuduh kumacarana nyamu cenah gitu tak aya ustadznya kena nyebarlah ke santri-santrinya.
Oke. Kecanduan narkoba, pedagang gorengan nekat edarkan sabu. Ya, ya itulah makanya berita-berita fakta yang ada. Biasa dilanjutkan ya. Ini dia. Remaja 16 tahun ditangkap karena bawa sabu 1 kilogram. 1 kilogram, Allah ya Rabbi. BNN ciduk ibu-ibu pengedar narkoba bawa 10.000 butir pil koplo. Ibu-ibu juga bisa. Demi bisa pesta narkoba, ibu tega jual anaknya seharga 20 juta. Pak Sekdes pada meser ya. Anak SD Bandar Sabung ya di Makassar akhirnya menyerahkan diri. Aduh ya Allah ya Rabbi, zaman now gitu ya. Zaman now ini generasi apa itu Z. Generasi Z itu umur berapa? Ya, ya tahun-tahun adik-adik ini lah generasi Z ya. Oke. Lanjut. Nah, bukan kebetulan juga nih, ada satu sejarah namanya Perang Candu itu tahun 1839 sampai 1842. Jadi singkat cerita begini, Inggris akan menyerang Tiongkok. Nah, Tiongkok ini tentaranya sangat kuat, dahsyat pokoknya. Kemudian tapi dia punya kelemahan, yaitu suka memakai candu, bukan candu ini ya, bukan candunya kita itu suka sih ya. Ya, tapi ini namanya itu adalah opium, jenis opium atau heroin. Nah, pada saat itu ketahuan tentara Tiongkok suka pakai candu atau opium, maka dia punya taktik dan strategi dari tentara Inggris menyusup mengedarkan candu dengan gratis. Pada saat lemah, pada saat dia teler itu ya, tentara Inggris masuk dengan tiba-tiba tanpa ada perlawanan. Akhirnya dapatlah dikuasai yang satu namanya milik adalah Hong Kong atau Taiwan sekarang ya. Makanya dari tahun 1842 ini sampai baru-baru ini baru dimerdekakan, tapi sebagian saja oleh Inggris. Karena apa? Tahun-tahun sebelumnya Inggris menguasai Hong Kong, makanya terpisah dari Tiongkok. Nah, saat ini agak sedikit dilonggarkan, tetapi ingin memisahkan diri dari Tiongkok yang namanya Taiwan. Makanya hati-hati. Zaman sekarang pun takutnya hal tersebut terjadi ke Indonesia. Bagaimana generasi muda ya, anak bangsa bisa dikalahkan dengan jalan bukan hanya berperang, tetapi dengan ditelerkan generasi muda nih, adik-adik semuanya nih. Khawatirnya tahun setelahnya nih, setelah zaman generasi kita, Pak Sekdes sudah tidak menjabat, saya sudah tidak menjabat, Ibu Dokter juga sama. Takutnya nanti tahun 2045 atau ke depannya yang jadi kepala desa Cipayung bukan orang asli Cipayung, tetapi orang Singapura, bisa jadi, atau orang Thailand. Ya, coba yang terjadi seperti itu, khawatir seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, Indonesia adalah darurat narkotika tahun ini ya. Sebetulnya sudah digaungkan dari tahun 2015 dengan adanya 100.000 korban penyalahgunaan narkoba untuk rehabilitasi. Tetapi pada saat ini kita perlu mewaspadai yang namanya proxy war. Kalau istilahnya proxy war itu perang tanpa adu bersenjata, kekuatan bersenjata, bukan kayak ini ya, Palestina dengan Israel seperti itu, tetapi melalui jalur teknologi, media sosial, kemudian narkoba dan lain-lain. Itu dikhawatirkan. Oke, lanjut. Nah, Indonesia dalam narkoba ini didukung oleh
geografi yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar. Kalau di Indonesia ini hampir 17.000 pulau kan, jadi datarannya itu lebih lautan lebih luas daripada daratan. Banyak sekali garis-garis pantai yang rawan terhadap penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba. Kemudian jumlah penduduk tidak hanya 260 juta, tetapi mungkin sudah lebih sekarang. Pangsa pasar yang strategis untuk menyebarkan narkoba. Kemudian peredaran narkoba ini bukan hanya orang dewasa, dan mereka juga anak yang tadi ya SD. Punten ini ya, waktu saya tugas di Cianjur ada anak SD. Dia sudah berani ngedarin obat-obatan kelas 3 SD. Terus siapa itunya kliennya apa sih namanya itu, langganannya anak SD kelas 6. Nah kebetulan tertangkap tetapi tanpa barang bukti, akhirnya direhabilitasi. Kebetulan saya sendiri yang menanganinya. Tahun 2018. Ini sekarang mungkin anaknya udah SMP kali ya. Dan alhamdulillah mungkin saat ini pantauannya sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya mudah-mudahan di Bogor tidak ada ya. Adanya di sana aja deh. Di Palestina di Israel gitu aja. Kemudian modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang, ada namanya NPS, New Psychoactive Substances. Jadi contohnya adalah banyak sekali kasus-kasus narkoba yang belum masuk ke dalam lampiran Undang-Undang 35. Dan itu namanya strategi dari siapa? Dari kreatornya, artinya dari koki-koki narkoba, ada kokinya, safe-nya ada. Mau butuhnya apa nih? Mau butuhnya untuk stamina ada. Butuhnya untuk apa? Untuk biar perkasa ada. Butuhnya untuk apa? Biar tidur terus ada. Ada sebetulnya hal-hal tersebut yang disamakan dan dengan NPS itu, Psychoactive Substances. Kemudian sistem penegakan hukum belum memberikan efek jerah. Ya, banyak sekali kasus berulang residivis. Karena apa? Karena sistem peradilannya belum membuat efek jerah. Banyak sekali sekarang kalau misalkan kita lihat data yang dihukum mati terkait divonis mati terkait dengan narkoba itu udah mulai hampir 20-an, tetapi yang dieksekusi tidak ada. Yang terakhir aja itu si Freddy Budiman itu sama Rani ya, Rani orang Cianjur, Freddy Budiman yang terakhir itu yang tahun 2019. Itu dia yang menyebabkan terus berulang. Nah ini kalau misalnya kita lihat prevalensi yang ada di Indonesia sebetulnya hampir 4 jutaan orang terkena narkoba. Tetapi kalau melihat dari angka 270 atau 260 juta dengan 4 juta itu nggak seberapanya. Tetapi mohon maaf, bukan konsepnya seperti itu. Jadi 4 juta orang kalau dihitung dalam satu kabupaten Bogor yang 5,7 juta jiwa, berarti lebih dari setengahnya teler kena narkoba. Kalau di Kabupaten Bogor 5,7 juta jiwa. Kalau di Kota Bogor berapa juta jiwa sih? Kota Bogor tidak nyampe 2 juta. Ini 4 juta lebih, berarti satu Kota Bogor teler semuanya pecandu narkoba seperti itu. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah usia produktif yang lebih banyak menyalahgunakan narkoba. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang banyak dikonsumsi untuk saat ini? Sabu, ganja dan sabu ya. Ganja dan sabu. Yang lain-lainnya ya. Lanjut. Nah, penyalahgunaan narkoba pertama kali atas dasar apa? Ajakan teman tuh yang saya lingkarin tuh di ujung bawah. Teman, bandar, tetapi berapa tuh? Cuma 2% loh yang di sebelah kiri. Kalau yang itu yang apa? Yang banyak itu yang hijau teman atau pacar hampir 88%. Nah yang punya pacar tadi siapa? Nah, yang saya pacar. Ya. Oke, hati-hati ya. Gitu.
Oke, lanjut dulu. Nah, dengan di Kabupaten Bogor apa sih kondisinya sekarang? Kita lihat. Sepanjang 2022, BNK Bogor amankan 11,460 kg ganja kering. Pelajar di Bogor nekat jadi pengedar sabu, masuknya masih buron. BNK Bogor peredaran narkoba masa pandemi meningkat. Ya, pelajar di Bogor diringkus saat pesta narkoba dalam kelas. Ya, Bogor, BNK memusnahkan 191 pohon katinon di kawasan Puncak. Ada nggak di sini yang nanam katinon? Ayo, teh Arab ada nggak? Ada yang udah tahu sekarang ya, itu masuk golongan 1, narkotika golongan 1. Nanti ada di bahas belakang. Lanjut Bu. Oke. Nah, tempat rawan. Boleh kita lihat kos-kosan di Cipayung, seget kos-kosan berapa? Banyak. Ya? Banyak. Tempat hiburan aja. Nah, yang turun teh jadinya pernah sering dirajia di situ tuh. Di perumahan, perumahan di sini banyak. Ada? Nggak ada perumahan. Belum ada. Villa-villa ya. Halte bus jalanan, rumah terbengkalai, lihat ini rumah-rumah kosong, sekolah atau kampus, taman atau hutan, karaoke atau kafe. Ya. Ada nggak yang selain ada di sini? Ada? Ada nggak? Hotel. Hotel. Enggak. Hotel bisa juga termasuk. Ya. Ada. Ya. Malah pokoknya. Oke. Aman. Lanjut Bu. Oke. Jenis-jenis narkoba ya yang ada di lazim dan di masyarakat. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu apa narkoba itu. Lanjut. Narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika ada di Undang-Undang 35 tahun 2009. Psikotropika ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 dan bahan aditif lainnya di Undang-Undang Kesehatan Nomor Undang-Undang 36 tahun 2009. Nah, ini semuanya kita bahas. Lanjut Bu. Oke. Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Yang tanaman tahu nggak apa aja? Contohnya ganja, apa lagi? Tadi itu teh Arab, katinon ya. Baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dengan mengurangi sampai dengan menimbulkan ketergantungan. Ya. Itu narkotika. Ada psikotropika. Kalau psikotropika adalah obat yang biasa digunakan atau diberikan kepada siapa? Orang yang buat kejiwaan atau ODGJ, ya. Banyak yang bukan ODGJ itu yang konsumsi, ya, tetapi di luar resep dokter. Nah, efeknya kalau ODGJ yang tadinya halusinasi malah jadi normal, tetapi kalau yang normal minum obat tersebut malah kebalikannya. Seperti itu contohnya ya, yang nggak perlu malah jadi itu kayak gitu. Nah, kemudian bahan atau zat adiktif lainnya yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa aja? Lem, ya. Terus kemudian apa lagi? Bensin, tiner dan lain-lainnya ya. Itu dua. Dan satu lagi itu prekusor narkotika, yaitu zat atau bahan pemula yang bisa digunakan untuk membuat narkotika. Banyak sekali ya, berarti golongan hampir ratusan seperti itu. Oke, lanjut teh. Tadi teh enak Bu ya. Ya Bu, diklik lagi. Nah, ini dia contoh-contohnya ya. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif lain. Ada ganja, ekstasi, sabu, psilosibin, tahu psilosibin? Jamur kotoran, kerbau, sapi, kuda, ya, opium, kemudian kokain, ya.
Kalau yang psikotropika diazepam, alprazolam. Itu obat-obat anti cemas, anti-ansietas. Wah, Bu Dokter lebih tahu kayak gini. Ya, seperti itu. Kemudian bahan aktif lainnya, nah, Aibon ini, Aibon, hati-hati Aibon. Ada yang suka ngirup-ngirup kayak gitu, hati-hati ya. Kadang-kadang sarkabal, sidol kayak gitu, hati-hati. Ya, emang tidak ada undang-undang yang menegaskan, tetapi efeknya berbahaya buat tubuh kita. Kalau terhirup zat kimianya masuk ke dalam darah, ya, nanti si darah itu masuk ke dalam otak, otaknya menjadi rusak seperti itu. Bahkan kalau boleh dibilang ya, kalau lem Aibon ini jaringan-jaringan tubuhnya jadi itu cepat rapuh, atau istilahnya kantor seperti getihan gitu. Ya, seperti itu. Ya lanjut Bu. Nah, penggolongan narkotika ada golongan 1, 2, dan 3. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kades, obat narkotika itu sebetulnya ada regulasinya atau ada aturannya boleh dipergunakan untuk kesehatan, ya, untuk pengobatan. Tetapi memang ada aturan-aturan yang diberlakukan kepada narkotika tersebut yang tidak boleh dipergunakan oleh kesehatan karena dapat berdampak pada ketergantungan sangat tinggi, yaitu golongan 1. Contohnya yang tadi ganja, sabu, ekstasi, ya, opium, nah seperti itu. Nggak boleh, sangat tinggi tingkat ketergantungannya. Golongan 2 boleh, contohnya adalah morfin atau petidin. Kalau istilahnya di dokteran atau di kesehatan, lo boleh Pak? Iya boleh, buat biasanya selesai menjalankan atau buat operasi seperti itu. Nah, tapi memang pengaturannya itu tidak sembarangan. 1 kali 1 ampul 1 mili diberikan kepada pasien itu menggunakan alat namanya siring pump. Jadi alat khusus untuk mengatur tetesan, untuk mengatur bagaimana obat tersebut masuk ke dalam tubuh dengan 0,01 mg per jam seperti itu. Ada aturannya sehingga tidak menimbulkan depresi atau henti jantung tiba-tiba, henti nafas tiba-tiba seperti itu. Nah, ada golongan 3 yang terakhir, yaitu boleh digunakan untuk kesehatan juga. Memang dapat menekan adiksi atau ketergantungan sedang. Contohnya obat-obat kodein, ya. Puskesmas sudah ada, ya, kodein masih ada. Oh, nggak ada sekarang. Dulu mah ada banyak. Saya sering lihat tuh satu yang aurat itu kodein. Ada luar biasa dulu. Sekarang nggak boleh, ya. Oke, lanjut Bu. Nah, heroin toputol ini jenis-jenisnya seperti itu. Heroin toputol itu adalah jenis depresan, dapat menimbulkan efek tidur terus berhari-hari seperti itu. Dan ini biasa diberikan dengan melalui jarum suntik. Nah, efeknya adalah kalau jarum suntik yang dipergunakan dengan beberapa orang tanpa ada pergantian, artinya hanya 1 jarum suntik akan menimbulkan apa? Penularan penyakit hepatitis C dan HIV. Tetapi tidak hanya jarum suntik, tidak hanya heroin toputol, bukan HIV, sabu juga bisa kena. Karena apa? Efek stimulansianya yang sangat tinggi, meningkatkan apa? Ya, nafsu birahi. Nafsunya yang akan tinggi. Makanya saya pernah punya pasien di Cianjur, balik lagi ke Cianjur ya. Jadi saya akan periksa assessment. Setelah di status kesehatannya, dia ada riwayat penyakit yang namanya penyakit kelamin. Saya tanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Karena waktu itu Pak, saya habis nyabu, kemudian saya tuh pengen gitulah kayak gitu ya. Ya istilahnya libidonya naik. Nah, kemudian dia jalan-jalan satu tempat yang di Cianjur namanya di Pasir Hayam. Ya, ada kuburan Cina di situ, penjajah seks komersial yang ilegal di sana. Tapi dia dapat gratis katanya.
ternyata PSK itu punya penyakit kelamin. Nah, tapi dia udah tahu kalau dia punya penyakit kelamin, tetapi pada saat dia melakukan hubungan itu tanpa melihat kalau dia punya penyakit kelamin, tetapi yang penting saya terpuaskan saja. Nah, setelah berhubungan lama ternyata kok saya timbul kayak kencingnya itu kayak nanah katanya gitu. Nah, setelah diselidiki memang dia akibat dari pengaruh sabu tanpa memikirkan dampak kedepannya seperti apa. Akhirnya saya punya terapi, yaitu selain di konseling juga dirujuk ke puskesmas untuk dapat pengobatan PP, penicillin prokain. Di situ hampir dia berapa kali terapi dan alhamdulillah muruluk ya itu sakitnya. Jadi radiasinya itu sipilis ya, kayak gitu. Jadi itulah makanya pengaruh bukan hanya dari hewan keputau, tetapi dari sabu juga bisa. Nah, lanjut Bu. Nah, ini ganja, ini contoh ganja. Ini masuk halusinogen, menimbulkan dampak halusinasi. Halusinasi tahu nggak? Halu, ya. Soalnya ngelihat saya ini kayak Raffi Ahmad itu halusinasi. Seperti itu ya. Kemudian gangguan mental dan perilaku, terganggunya perhatian dan daya ingat. Lanjut Bu. Nah, ini dia tanaman khat atau teh Arab. Nah, ini di tahun 2000 berapa ya waktu itu? Sebelum 2013 pernah ada ekstraknya, yaitu metkatinol yang dikonsumsi oleh kembaran saya, si Raffi Ahmad. Ya. Ini Pak, Betul. apa ya? Pokoknya seolah-olah gitu aja. Dia tidak dipenjara, dia tidak melakukan hukuman pidana, tetapi dia dilakukan upaya rehabilitasi di Lido tahun 2013. Tetapi dengan adanya regulasi sekarang, Undang-Undang 35 dan Permenkesnya, tanaman khat atau katinol ini atau teh Arab ini masuk dalam undang-undang bisa dilakukan upaya pidana. Ya, ini contoh pada saat penangkapan di lokasi di Kampung Coklat, Komplek Villa Evergreen ya, Desa Tugu Utara ya. Nah, jenis khat hijau ini berapa sih? Ada 250. Wah, jadi bisnis nih. Ya seperti itu. Tapi apa sih yang menyebabkan ini? Efek kesehatan menimbulkan ketergantungan dengan sedang dengan posisi masih di bawah tembakau dan alkohol sebetulnya, tetapi sangat berbahaya bila dikonsumsi terus-menerus. Makanya sekarang di daerah tersebut di wilayah ini ada namanya pemberdayaan alternatif, mengubah dari dia nanam katinol dia menanam yang lain seperti itu. Sekarang sedang diberdayakan. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita amankan tahun 2022 itu di perbatasan kita amankan, kita bakar hampir 20.000 batang kalau tidak salah ya. Waktu itu saya tulis ini. Oke. Lanjut, ada kokain stimulansia juga. Ini tidak ada di Indonesia, tetapi bisa masuk ke Indonesia. Ini sebetulnya dari Amerika Latin ya, Kolombia, Peru, Bolivia dan Brasil. Ini hati-hati juga ya, menimbulkan dampak stimulan. Oke. Lanjut Bu. Ekstasi ini yang koplo ya, ini inek, enak, plus dolar dan lain-lain menimbulkan stimulansia juga ini. Ya, ini yang suka ajib-ajib ya, yang suka belum malam ya, dugem, tau kan duduk gembira ya, itu hati-hati ya. Apa sih kalau terus-terusan dia bergerak tanpa ada capek, tanpa ada istirahat, maka menimbulkan dehidrasi, bahkan sakit kepala, jantung berdebar, kemudian halusinasi juga dan kehilangan selera makan serta paranoid. Gitu. Oke, lanjut. Sabu ini salah satu stimulansia juga, ini yang banyak beredar. Yang terakhir ini ada jenis macam-macam keripik sabu. Yang terakhir di Bantul itu ya, masa yang keripik harga 4 jutaan? Alhamdulillah terungkap. Nah ini stimulansia juga. Oke. Jenisnya seperti yaitu dia ya sabu putih. Lanjut Bu, psilocybin yang tadi, magic mushroom ya. Magic mushroom ini memang dampaknya adalah halusinasi. Ya, oke.
Oke, lanjut. Minuman keras nih, ada yang alkohol seperti halnya yang sudah beredar, ada 5%, 1%, 5%, dan 20%. Sebetulnya ini adalah etanol ya. Kemudian kenapa sih yang suka dikonsumsi itu namanya minuman oplosan ya? Karena dia memang pada saat yang kemarin di Subang 13 orang ya, 13 orang meninggal dunia karena oplosan itu. Karena dia sifatnya membakar sel-sel tubuh, bahkan saraf, bahkan menimbulkan kebutaan ya. Bahkan mungkin pernah juga saya di Cianjur ya, dia punya habis minum oplosan, kalau temannya meninggal dunia, tapi dia tidak meninggal, tetapi buta permanen. Ya alhamdulillahnya dia nggak lanjut, nggak menyalahgunakan alkohol lagi, kapok katanya. Nah setelah didatangi, memang pada saat itu dia di luar kesadarannya dia menggunakan alkohol dan teman-temannya udah pada meninggal semua, dan sekarang dia malah ikut mendalami agama seperti itu. Ya, lanjut Bu. Nah obat penenang atau obat tidur ya, yang tadi Alpazol, Albumin dan lain-lainnya. Efek sampingnya apa? Emosi labil, agresif, mudah tersinggung, banyak bicara kayak saya itu ya. Kan ya, sering kali tidak nyambung nih kalau ngobrol ya, terganggunya perhatian dan daya ingat, juga terlalu percaya diri, overconfidence ya. Oke. Didongengin ya, masa jadi bobo. Oke, lanjut. Semangat pagi. Pagi. Saya Jodoh. Saya ingin bertanya, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sering mengurung diri di kamar mandi, mungkin dari keluarga. Kita kalau di puskesmas saya dipanggilnya Bu Uzi, biasanya nggak ada yang tahu kenalnya ya. Di sini sebenarnya saya mau meluruskan, sebenarnya saya bukan sebagai dokter ya, tetapi di sini saya sebagai nutrisionis, tapi kebetulan saya merangkap program kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja, dan maka dari itu saya diberikan kesempatan untuk hadir dan memberikan materi pada kegiatan kali ini. Mungkin dari segi ilmu tentang narkoba ya, kita sama-sama belajar ya. Saya tidak akan mengklaim diri saya lebih pengetahuannya daripada Bapak Ibu adik-adik semua, tapi untuk kesempatan kali ini kita mungkin lebih sharing aja ya, sharing ilmu dan pengetahuan. Karena tadi sudah didului oleh Bapak Imam ya, yang luar biasa sekali paparannya. Hampir saya juga, saya mau nyampein apa lagi nih, bingung ya, semuanya udah diambil sama Pak Imam. Mungkin di sini saya akan kilas balik ya dari materi-materi Pak Imam, lalu nanti ada tambahan-tambahan sedikit dari segi penanganan di puskesmas bagaimana mungkin ya. Kita tadi sudah mengetahui tentang nafza narkotika atau obat-obatan terlarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam, nafza ini ada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, di mana ini bisa berupa zat alamiah, bisa berupa sintetik yang membuat candu ya, dan biasanya menimbulkan penurunan kesadaran. Lalu selanjutnya Bu. Nah selanjutnya ada alkohol. Alkohol ini zat aktif juga di berbagai minuman keras yang mengandung etanol yang berfungsi menekan syaraf pusat. Jadi di narkoba atau nafza ini kita mainnya adalah syaraf pusat ya. Lanjut Bu. Lalu ada psikotropika. Di sini psikotropika ini tadi zat atau obat yang alamiah, bukan sintesis ini ya. Biasanya berkhasiat untuk pengobatan, biasanya beberapa pengobatan ya. Namun ini bisa menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku.
Lanjut Bu. Terakhir ada zat adiktif yang mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan atau mematikan sel otak ya. Nah di sini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam ada jenis-jenis nafza ya ganja. Yang pertama tadi ada ganja, candu, kokain, jamur. Coba tadi saya mau refresh. Ini golongan berapa ganja opium itu? Golongan 1. Kalau golongan 1 bagaimana penjelasannya? Ya, tingkat apanya yang tinggi? Tingkat ketergantungannya ya yang tinggi ya. Yang kedua ada amfetamin atau kodein. Biasa lem ya tadi lem iPhone atau misalkan sesuatu menyengat yang dihirup. Nah di sini nafza itu ada 2 bahannya. Yang pertama natural atau alami. Alami itu bisa dari tumbuhan dan tadi seperti ganja ya. Lalu ada bunga opium dan ada jamur dan gandum hitam yang biasanya dijadikan sebagai narkotika ya. Kalau itu yang dari alami. Lalu dari sintesisnya ini buatan tentunya dengan penambahan bahan kimia itu ada sabu, ekstasi, kokain, heroin dan kotal. Di sini jenis-jenis nafza ini efek kerjanya gimana sih Bu? Yang pertama itu ada merangsang, lalu ada yang menurunkan dan ada yang mengacaukan. Ini SSP, Ibu SSP apa? SSP itu adalah sistem syaraf pusat. Di tubuh manusia, di bagian mana syaraf paling banyak? Ayo, di tubuh manusia syaraf paling banyak berkumpul di mana? Ya sebelah kiri deh, sebelah kiri saya. Betul, di otak ya atau di kepala. Di sini ada berbagai cara penggunaannya. Yang pertama oral. Kalau oral melalui apa berarti? Mulut ya, dari mulut. Injeksi, kalau injeksi suntik ya. Ditaruh di luka, ada nggak tadi ditaruh di luka? Penjelasan dulu ya. Kira-kira kenapa ada narkoba yang ditaruh di luka? Biasanya kan ada yang menyayat-nyayat ya. Sudah berita kan ada yang menyayat-nyayat gitu ya. Terus si narkobanya ditempelin di lukanya kira-kira biar apa? Biar apa? Kira-kira? Ini biar apa? Hah? Biar tujuannya cepat masuk ke dalam darah. Karena itu kan terbuka, ada jaringan terbuka ya, ada pembuluh darah terbuka. Jadi saat si narkoba ditempelkan ke luka itu akan bereaksi lebih cepat ke dalam tubuhnya seperti itu. Lalu ada yang di inhale berarti artinya apa? Dihirup atau dihisap ya. Lalu yang terakhir ada insersi anal, lewat anal itu ada. Lanjut Bu. Nah bentuknya di sini kita sudah tahu ya tadi ada berbagai macam, ada bubuk, pasta, pil, kristal, ada yang gas, bahkan ada yang kertas. Tadi yang kertas belum dibahas ya? Iya baik. Nah ini sebelum kita melihat wujud-wujud atau bentuk-bentuknya, kita akan membahas efek penggunaan nafza. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Imam, ada yang membuat energi ya, narkoba itu ada yang membuat kita energi. Terus ada yang membuat kitanya tidur aja gitu ya. Nah ini kita bahas. Yang pertama efek penggunaannya adalah uppers. Uppers itu berarti efek yang dihasilkan adalah high gitu ya. Berarti orangnya akan high gitu, akan berenergi, semangat gitu ya. Seolah-olah itu mendapatkan tenaga yang banyak gitu ya, yang banyak. Nah ini jenis narkoba ini merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. Jadi otaknya bekerja menerima stimulus bekerja lebih cepat, jantungnya juga biasanya berdebar-debar ya lebih cepat. Lalu ini biasanya memberikan efek lebih senang dan bertenaga. Jadi seolah-olah walaupun kenyataannya belum tidur 2 hari atau 3 hari sudah mengkonsumsi ini, dia tetap bisa beraktivitas gitu ya seperti biasa.
Lalu ini tadi meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Yang tadi ada cerita ya dari Pak Imam, meningkatkan libido katanya. Jadi menjurus untuk melakukan kegiatan seksual seperti itu. Nah, apa-apa saja ini narkobanya? Yang pertama ada sabu, lalu ada pil ekstasi, ada kokain, steroid, nikotin, dan kafein ya. Jenis-jenis narkotika inilah yang membuat efek uppers dan ya uppers tersebut. Lalu kalau ada uppers berarti ada lawannya downers. Berarti ini berkebalikan. Yang tadi kita menjadi yang konsumsi jadi high, semangat. Kalau ini menjadi lebih kalem gitu ya, lebih diam, menekan sistem syaraf pusat langsung ya, berarti langsung bereaksinya ke otak, mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Kira-kira kenapa fungsional tubuhnya menjadi berkurang? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa aktivitas fungsional tubuhnya juga menjadi berkurang? Ada yang bisa? Nggak ada ya, ini nggak ada mau jawab, yang coba. Ini karena langsung sistem syaraf pusat itu diserang ya, karena seluruh gerak tubuh kita itu pasti berpaku pada otak ya, pada syaraf di otak. Jadi kalau misalkan syaraf otak terganggu, otomatis seluruh sistem yang ada di tubuh kita juga akan terkena dampaknya ya. Maka dari itu pasti fungsional itu adalah kegunaan dari alat-alat tubuh atau organ-organ tubuh kita itu menurun ya. Lalu memberikan efek tenang yang tadi Pak Imam bilang, jadi lebih ngantuk, tidur terus ya. Berarti ini golongan ini sampai tidak sadarkan diri, dibangunin juga biasanya susah, bahkan nggak bisa ya. Contohnya ada heroin, morfin, petidin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Nah, tadi sudah dijelaskan ada uppers, ada downers, dan juga ada all-arounders. All-arounders itu berarti lebih kompleks lagi yang dihasilkan si efeknya, yaitu biasanya halusinasi atau imajinasinya tinggi ya. Kadang-kadang apa yang dia inginkan atau misalnya di hayalan dia mau apa sih, mau kayak gimana. Nanti setelah dia mengkonsumsi narkoba itu, dia tuh merasa ini tuh sudah terjadi, gitu ya, hal ini sudah terjadi, sudah tercapai. Lalu ada euforia. Euforia itu adalah rasa bahagia dia meningkat, ya, bahagia dia meningkat. Lalu paranoid ini, kalau paranoid lebih ke waspada, ya, agak takut. Lalu di sini efek waktu pakainya kalau uppers itu bagi penggunanya bisa agresif. Lalu bisa kreatif. Kenapa bisa kreatif? Karena tadi energinya juga meledak-ledak ya, energi ya. Terus otaknya juga, stimulus di otaknya juga bekerja lebih banyak, jadi dia bisa kreatif. Namun karena stimulusnya yang terlalu berlebihan itu di otak ya, dia akan mengalami sulit tidur ya, karena sudah energinya meluap-luap, stimulusnya dipakai, jadi dia rasa ingin tidur atau kantuknya juga tertekan gitu ya, tidak muncul gitu. Lalu di sini ada komunikatif, horny itu yang tadi ya, kegairahannya meningkat. Lalu ada paranoid. Kalau yang downers tadi yang tidur terus gitu ya, itu nanti bisa jangka waktunya bisa menyebabkan cuek orangnya ya, orang bisa cuek, malas dan mengantuk. Efek setelah pakainya gimana? Kalau uppers itu nanti kata Pak Imam tadi, setelah energinya meluap-luap, oh gini-gini dia sudah gimana-gimana, setelah efeknya habis dia menjadi lemas, kurang percaya diri, ya dia merasa gini, aku bisa jadi wow kalau aku pakai narkotika itu nih, efeknya udah hilang nih, berarti aku jadi manusia biasa aja. Nah biasanya kayak gitu ya. Nah tuh dia kurang percaya diri, badannya tentu lemas ya, energinya habis, lalu mengantuk. Kalau yang downers ini efek setelah pakainya bisa sensitif. Jadi sensitif ini bisa dari emosionalnya ya, psikisnya, lemas, lalu depresi. Kalau all-arounders ini biasanya
sama gak beda jauh depresi, pusing atau paranoid. Paranoid itu takut ya, misalkan takutnya, aduh saya takut pandangan orang gimana, aduh saya takut kalau keluar rumah gimana, nah, seperti itu ya Pak. Lanjut Bu. Nah mungkin ini ada beberapa gambar ya dari jenis-jenis narkotika. Mungkin tadi gambarnya yang di komentar pertama kecil gitu ya. Ini saya buat agak besar. Yang pertama ada ganja atau marijuana. Ini biasanya di mana ini kalau dikonsumsi? Di Bapak, teman-teman yang ada di sini bisa bisa hadir untuk memenuhi undangan dari kami. Kami pun mohon maaf apabila dalam acara ini dari awal banyak kekurangan, karena memang kami bertiga, panitia bertiga, cowok satu, cewek dua, alhamdulillah ini bisa berjalan. Tujuan kami tidak lain adalah mengadakan acara ini, yaitu atas support dari Kepala Desa Cipadung, makanya yang selalu mensupport sok IPM ayatin acara. Pak budgetnya, anggarkan budgetnya konsir, alhamdulillah ini bisa terlaksana. Dan harapan kami, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bisa langsung mendengarkan apa sih yang dinamakan narkoba. Itu temanya adalah bahaya narkoba mengancam masa depan anak bangsa. Jadi mudah-mudahan apa yang didapat dari sini bisa bermanfaat, dan nanti teman-teman pulang ke wilayah masing-masing bisa disalurkan lagi ke teman-teman yang lain, bisa disosialisasikan lagi. Dan kebetulan di sini juga ada dari pihak guru Asada. Ya, mudah-mudahan nanti selesai dari acara ini bisa disosialisasikan di pihak sekolah. Terus teman-teman dari SMKYMA ataupun SMKNU dan SMPNU, kebetulan yang hadir adalah OSIS dan Pramuka. Nanti teman-teman ketika misalnya ada acara di sekolahan, teman-teman bisa hadir, di situ bisa tampil, memberikan apa yang didapat dari hasil workshop ini. Begitupun dari Pramuka, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya ya. Itu saja yang kami sampaikan.